Selamat datang kembali, Dewa Perang. Selamat datang kembali, Dewa Perang. Selama bertahun-tahun berperang demi negara Rong, saya khawatir kalian berdua, ibu dan anak, akan mengalami bahaya besar, jadi saya menyembunyikan identitas kalian. Sekarang, saya sudah kembali. Saya pasti akan mengadakan pesta pengakuan keluarga yang meriah demi menebus kesalahan saya kepada kalian, ibu dan anak. Tunggu sebentar, Ayah. Sebelum pesta pengakuan keluarga ini, saya ingin pergi dulu ke Longchuan, membawa pacar saya, Cheng Buki, untuk bertemu ayah dan ibu. Orang seperti apa dia? Apa dia itu orang yang bisa diandalkan? Tenang saja, selama bertahun-tahun ini, saya menyembunyikan identitas saya sebagai putri orang terkaya dan dewa perang. Dengan berpura-pura sebagai seorang anak yatim piatu, saya menjalani hubungan dengannya. Dia adalah seorang jenius bisnis, dan dia sangat pekerja keras dan bisa diandalkan. Keluarganya juga menyayangi saya seperti keluarga mereka sendiri. Baiklah, kalau begitu kita akan menunggu calon menantu untuk datang ke pesta pengakuan keluarga. Baik. Begitu Siner datang, saya akan melamarnya. Buki, Siner, Siner. Siner. Siner, lihat bunga ini. Lihat cincin ini, saya ingin menikahimu dan menjadikanmu sebagai istri saya. Kamu harus segera pergi ke rumah sakit. Buki, Bagaimana keadaan Kak Ipar? Dokter bilang, kepala Siner mengalami cedera serius. Mungkin dia tidak akan pernah sadar lagi. Dokter tidak mengatakan dia tidak akan bangun, itu berarti masih ada kesempatan dia akan bangun. Jangan menyerah. Siner adalah anak yang baik, kami sudah menganggapnya sebagai keluarga sejak lama, kami semua akan mendukungmu. Nyonya, gawat. Sejak Nona Sulung memasuki Longchuan, kami kehilangan jejaknya. Nona Sulung telah menghilang. Apa? Saya kirim orang ke Longchuan. Bahkan jika kalian semua harus menggeledah seluruh Longchuan, kalian harus menemukan Nona Sulung. Siap laksanakan. Kepala Wang, ini pesanan Anda. Anak muda, kamu hebat sekali. Siang hari kerja kasar, malamnya jadi supir pengganti. Dalam perjalanan mengambil upah, kamu masih sempat menerima pesanan antar makanan. Kamu ini benar-benar memeras tenaga demi uang, ya. Mau bagaimana lagi? Biaya pengobatan Siner masih kurang banyak. Aku harus memanfaatkan setiap waktu yang bisa kugunakan. Terlepas dari itu semua, kamu seharusnya membeli sepatu baru untuk dirimu sendiri, kan? Tidak apa-apa, masih bisa dipakai ini. Bulan depan saja ganti. Kepala Wang, Anda memberi kelebihan 2.000? Oh, itu dikumpulkan oleh teman-teman kerja. Tidak banyak, anggap saja ini sebagai tanda perhatian. Kondisi Nona Shen ini sudah sangat sulit untuk bangun kembali. Sudah 3 tahun ini, apakah Anda belum berniat menyerah? Anda masih sangat muda, dan masih banyak kemungkinan di masa depan. Aku sudah berjanji pada Siner untuk mencintainya seumur hidup. Aku pasti tidak akan menyerah. Saat ini, banyak sekali Chen Simei di masyarakat. Orang seperti Anda sudah jarang. Aduh, ku dengar Farmasilin sepertinya telah mengembangkan obat baru yang memiliki peluang tertentu untuknya untuk membuat Nona Shen terbangun. Mungkin Anda bisa mencobanya. Farmasilin? Maksudmu Farmasilin? Bukankah itu perusahaan keluarga Lin Meng? Dia dan Siner kan sahabat baik. Siner, kamu tertolong. Siner, Obat Barulin ini hanya ada 1 botol. 200 juta rupiah per mililiter, jualan akan berhenti setelah habis. Siapa cepat dia dapat. 200 juta rupiah? Kenapa dia tidak sekalian merampok saja?
Nyawa suami saya tidak hanya bernilai uang sebanyak ini. Saya tidak mau. Saya juga tidak mau. Kalian semua tidak mau. Saya mau. Dia, Shen Tianxin. Shen Tianxin, apa hebatnya kalau nilaimu bagus? Apa gunanya berparas cantik? Pada akhirnya, kau hanya seorang bawahan rendahan. Mengapa merebut perhatian dariku? Suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku, menjadi anjingku. Bukankah ini dia Shen Tianxin, si bunga kampus yang diagung-agungkan itu? Kenapa bersama si miskin yang terkenal di seluruh sekolah ini? Ini balasan karma, bangkrut dan lumpuh. Lin Meng, kenapa kau bicara seperti itu? Bukankah kau dan Siner adalah teman baik? Siapa yang berteman dengannya? Dulu Shen Tianxin merasa dirinya hebat dan mengabaikanku. Sekarang aku akan membuatnya tidak mampu meraihku. Kalian mau beli obat? Boleh saja, 1 botol. 20 miliar. Tadi kau bilang 200 juta per mililiter? Kenapa tiba-tiba menaikkan harga seenaknya? Kenapa? Tidak bisa mengeluarkan uang 20 miliar? Aku punya cara lain, bisa mendapatkan obat tanpa uang. Cara apa? Suruh dia berlutut memohon padaku, maka aku akan memberimu obat bagaimana? Kau... Hahaha, aduh, aku lupa, dia adalah pasien vegetatif, sama sekali tidak bisa bergerak. Bagaimana kalau kau saja yang berlutut menggantikannya? Aku tetap akan memberimu obat, bagaimana? Keterlaluan. Orang miskin kelas paling bawah seperti kalian, yang berlutut padaku, jumlahnya bisa berbaris dari negara Rong sampai Samudra Pasifik. Nona besar ini memberi kalian kesempatan ini, itu adalah suatu kehormatan yang besar bagi kalian. Meskipun kami miskin, tapi aku masih punya harga diri. Aku memiliki cukup uang untuk membeli obat, dan tidak akan pernah berlutut di hadapan siapapun. Oh, kau punya uang? Berapa banyak? 1.400.000.000 rupiah, aku bisa membeli sebanyak 7 mililiter. Itu harga yang tadi. Sekarang harganya sudah naik, hanya 1 mililiter, 2 miliar rupiah. Bagaimana kau bisa menaikkan harga seenaknya itu? Obat keluarga Lin milikku ini, mau kujual berapa harganya? Ya terserah aku. Dasar orang miskin, tidak mampu beli, tapi menyalahkanku, ya. Menyelamatkan 1 nyawa lebih baik daripada membangun 1000 kuil? Lagi pula kau dan Siner adalah teman sekelas. Kau malah mendorong kami ke jalan buntu. Konyol. Obat keluarga Lin milikku ini, apakah bisa kau beli begitu saja, hanya karena engkau mau? Pengurus rumah Lin, ajarkan baik-baik kepada si bodoh ini, bagaimana seharusnya berbisnis denganku. Baik. Di keluarga Lin ini, Nona besar adalah segalanya. Perkataannya adalah perintah mutlak. Melawannya sama saja mencari mati. Hari ini, entah berikan uangnya atau enyah dari sini. Lepaskan kakakku. Aku punya uang untuk membeli obat, Kak. Dan mana kau dapat uang? Yuan-yuan? Xiaoli di desa itu, dia selalu menyukaiku. Aku minta padanya 600 juta rupiah uang mahar. Xiaoli itu hanyalah preman, si penjudi kelas kakap. Jika kau menikah dengannya, hidupmu akan hancur. Kakak ipar perempuan sangat baik padaku. Tidak pernah meremehkanku. Dia membelikanku semua hal yang baik. Asalkan kakak ipar perempuan bisa sadar, aku rela melakukan apapun. Kakakmu ini tidak berguna. Kak minta maaf padamu. Lihat cepat. Kakak ipar menangis. Dia sudah punya perasaan. Asal ada uang, dia pasti bisa sadar. Siner menyayangimu, adik bodoh. Cepat kau kembalikan uang itu. Siner sangat menyayangimu. Jika dia tahu kau demi dirinya menjual diri pada penjahat, hidupnya tak akan tenang. Tapi, Shen Tianxin menghargai gadis miskin ini, baguslah. Baik, aku akan lakukan transaksi ini. 600 juta rupiah ini sebagai uang muka. Sisa 19,4 miliar rupiah itu, kapan kalian berikan padaku? Saat itu, aku akan berikan obatnya pada kalian. Bukankah 2 miliar rupiah per 1 mililiter? Harganya naik, sekarang dijual per botol. 1 botol penuh, 20 miliar rupiah. Dasar wanita jahat, kau mau membawa kami ke jurang penderitaan. 20 miliar rupiah, kami sekeluarga berempat, bekerja seumur hidup, juga tak akan pernah mendapat 20 miliar rupiah.
Aku juga mengorbankan masa depanku, tapi tak mendapatkan apa-apa. Obat ini kami tidak jadi beli. Kembalikan uangku. Bisnis keluarga Lin, apakah kamu bisa seenaknya saja mau masuk dan tidak mau masuk? Penipu, aku akan melawan kalian. Gadis muda ini usianya tak seberapa, tapi emosinya besar juga. Hari ini aku akan membantumu mengendalikan emosimu. Jangan sentuh adikku. Yuan, cepat bawa Sinar pergi dari sini. Hentikan. Hentikan. Buki, ayah dan ibu membawa uang. Semua masalah bisa diselesaikan. Ayah, dari mana ayah mendapatkan uang itu? Kami menjual rumah tua kami. Kalian menjual rumah, lalu kalian akan tinggal di mana? Kami akan menyewa rumah yang murah. Ada banyak tempat, kami bisa tinggal di mana saja. Sekarang yang paling penting adalah membuat Siner cepat sadar kita berlima akan bersama. Berusaha keras, semua akan baik-baik saja. Ayah, maafkan aku. Ini semua salahku karena aku memang tidak berguna. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Selompok orang miskin mengadakan ratapan yang menyedihkan di sini. Cepat tutup mulut. Kalian masih berpikir kalian bisa membeli obat itu? Rumah bobrok di daerah kumuh kalian itu, apa laku dijual seharga 20 miliar rupiah itu? 20 miliar rupiah jumlahnya. Meskipun kami punya 10 rumah tua, kami tidak akan bisa menjualnya sebanyak itu. Aku ini selalu baik hati. Asalkan kalian sekeluarga berlutut di tanah dan bersujud padaku, setengah botol obat ini akan kujual segera kepadamu, kepada kalian. Kau. Baik-baik. Kami harus berlutut. Ayah, Situasi sudah mencapai titik ini. Kita benar-benar tidak punya kesempatan untuk mundur lagi. Lin Meng, sekarang kamu harus menepati janjimu. Berikan obat itu padaku kan? Tentu saja. Obatnya. Lin Meng, kau sengaja. Lin Meng, lepaskan kakakku. Lin Meng, Anda tidak hanya melakukan penipuan dan sengaja melukai orang. Saya pasti akan melapor ke polisi dan mengirim Anda ke penjara. Melapor ke polisi? Saya masih punya setengah botol obat ini. Kalian tidak ingin menyelamatkan Shen Tianxin lagi? Lin Meng, apalagi yang kau inginkan? Kami sudah tidak punya uang. Bagaimana kalau Shen Tianxin melihat orang yang dicintainya menjadi anjing saya? Apakah dia akan mati karena sangat marah? Selama kau setuju untuk menjadi anjingku, setengah botol obat ini akan kuberikan secara cuma-cuma. Nak, jangan. Itu terlalu menghina. Ayah, ibu, kalian dan Yuan telah berkorban begitu banyak demi saya dan Siner. Sudah banyak yang kalian lakukan. Jika kita menyerah sekarang, semua penghinaan yang telah kalian terima akan sia-sia. Lin Meng, saya setuju. Selamat datang, Nyonya. Putriku hilang selama 3 tahun. Kalian sudah mencari selama 3 tahun. Mana dia sekarang? Nyonya, mohon jangan marah. Kami pasti akan berjuang mati-matian untuk menemukan Nona kembali. Kami akan berjuang mati-matian untuk menemukan Nona kembali. Nyonya, kami akhirnya menemukan nona besar. Jadilah anjing yang patuh, pasang sendiri talinya, gonggong tali itu. Dan seperti anjing, merangkak ke kakiku. Kak, jangan. Buki, jangan. Siner, demi kamu, aku rela melakukan apapun. Hahaha, bagus. Sungguh anjing yang baik.
Ayo, jalan-jalan dengan tuanmu. Biarkan semua orang di sini melihat itu. Betapa hebatnya anjing yang telah kudapatkan ini. Hahaha. Sungguh anjing yang baik. Bagus. Harus segera diberi hadiah. Ayo, apakah kamu melihat uang ini? Gonggong dan ambil satu persatu. Berapapun yang kamu ambil, akan segera dihadiahkan oleh tuanmu. Hentikan. Ini sudah keterlaluan. Buki, kita tidak akan mengambil obat ini. Buki, ayah minta maaf padamu. Kita pergi. Untuk penyakit siner, kita akan mencari cara lain. Oh, sungguh berani sekali. Merebut anjingku di depan umum. Pengawal, patahkan tangannya. Kalian hentikan. Anjing yang tidak patuh harus diberi pelajaran. Kamu ternyata sudah sadar. Siapa yang memberimu keberanian? Berani menyentuh orangku. Hentikan semuanya. Siner, kamu akhirnya sadar. Buki, Paman dan Bibi, Yuan-Yuan, kalian berjuang keras selama ini. Orang yang telah menipu uang hasil jerih payah kalian, yang memukul dan menghina kalian, aku pasti akan mengirimnya ke penjara untuk menebus dosanya. Halo, Bu. Baiklah, ibu akan segera mengirim orang ke sana. Tuan Muda Long ketiga, kabar darimu memang tidak salah. Siner benar-benar ada di keluarga Lin. Dia sedang menghadapi sedikit masalah sekarang. Kamu yang paling berpengaruh di Longchuan, segera pergi dan tolong bantu dia keluar dari masalah itu. Siap. Siner mengalami musibah dan tertidur selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, anggota keluarga Cheng tidak pernah meninggalkannya. Mereka telah menjual properti mereka, mengorbankan harga diri mereka hanya untuk melindunginya. Kebaikan yang begitu besar ini, aku Zhao Yaning, tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Segera siapkan hadiah senilai 20 juta rupiah, aku ingin secara pribadi berterima kasih kepada Besan. Baik. Halo, Siner sudah ditemukan, tepatnya di Longchuan. Aku akan mengirim lokasi padamu, cepat kembali dari medan perang. Segera siapkan helikopter ke Longchuan, jemput Nona tertua. Siap laksanakan. Oh ya, ku beri kau kesempatan, tapi kau benar-benar berlagak. Keluarga Lin kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Longchuan. Lihat saja seluruh Longchuan. Nah, siapa yang berani menyentuhku? Apalagi kau, Shen Tianxin, orang gagal yang bangkrut, apakah kau pantas bersaing denganku? Siapa bilang keluargaku bangkrut? Ibuku adalah orang terkaya di negara Long. Keluarga Lin milikmu hanya salah satu dari 4 keluarga besar di Longchuan. Bahkan tidak pantas untuk mengikatkan tali sepatuku, dan kau berani bersikap angkuh di depanku? Apakah kau gila setelah menjadi sayuran? Selama 3 tahun, otakmu rusak ya? Orang terkaya negara Rong konon. Benar-benar pandai mengoceh. Jika kau benar-benar putri orang terkaya di negara Rong, bagaimana mungkin kau bergaul dengan orang-orang miskin ini? Mencari obat dariku dan menjadi anjingku? Itu karena aku belum sempat mengumumkan identitasku, tapi kecelakaan sudah terjadi. Aduh, sudahlah, sekelompok sampah yang tidak berguna. Membiarkan kalian menjadi anjingku, itu sudah merupakan kehormatan bagi kalian. Kalian berani-beraninya mencoba mendominasi majikan kalian. Kurasa kalian perlu diberi pelajaran yang bagus, agar kalian ingat. Hanya dengan keahlianmu yang pas-pasan ini, kau berani menyentuhku, mencari mati. Shen Tianxin, jangan terlalu sombong. Hei kalian, hancurkan dia untukku. Aku akan membuatnya seumur hidup, tidak punya muka. Siner, Pergi kau. Shen Tianxin, melihatmu jatuh dari wanita terhormat ke lumpur, bagaimana kau bisa sombong lagi nanti? lepaskan Siner. Nona Lin,
sangat berkuasa di Longchuan. Kenapa harus berurusan dengan orang kecil seperti kami? Aku mohon padamu, lepaskan Sinner. Dia baru saja sadar dan belum sepenuhnya sadar, makanya dia mengucapkan kata-kata tak masuk akal itu. Meminta sambil berdiri, inikah sikapmu saat memohon? Aku berlutut. Buki, jangan. Tidak apa-apa, lagi pula aku sudah pernah berlutut sekali, tidak masalah kali ini. Tapi Sinner, kau berbeda. Kau selalu luar biasa, kau punya masa depan yang lebih cerah. Aku tidak bisa membiarkanmu hancur di sini. Kau bodoh sekali. Apakah ini sepadan untuk orang tak berguna sepertiku yang tidak bisa bangkit? Layakkah? Dalam hatiku, kau akan selamanya menjadi putri kecil yang paling cantik. Aku memang tidak salah menilai orang. Buki adalah pria yang paling pantas dipercaya di dunia ini. Naik dan pisahkan mereka berdua yang mengganggu pandangan ini. Kenapa mereka harus bermesraan di depanku? Apa yang mau kau lakukan? Lepaskan Buki. Hai Lin, apa yang ingin kau lakukan? Shen Tianxin, kau sudah menjadi orang tak berguna? Kenapa masih banyak orang yang menjagamu? Hari ini aku akan menunjukkan di depan semua orang, biar mereka melihat dengan baik apa akibatnya mendekatimu. Sinner, Lin Meng, lepaskan mereka, atau aku pasti akan membuat keluarga Lin menghilang dari Longchuan. Masih membual ya? Jika kau benar-benar punya kemampuan, apakah keluarga Cheng akan berakhir seperti ini? Sinner, jangan lihat. Buki, Paman, Bibi, adik perempuan, Wanita ini juga jangan dilepaskan, copot semua pakaiannya, aku akan merekam video pendek untuk hiburan semua orang. Hehehe. Hahaha. menjauh. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Hentikan. Tangkap mereka semua. Dasar orang kurang ajar, berani-beraninya menghina nona besar. Tuan Muda Long ketiga maksudmu? Bawahan ini terlambat datang untuk menyelamatkan. Mohon nona besar memaafkan. Tidak masalah. Segera singkirkan semua orang yang tidak berkepentingan. Singkirkan mereka semua. Saya dan keluarga Lin masih punya perhitungan yang harus diselesaikan dengan baik. Baik. Tuan Muda Long ketiga, Anda adalah orang terkaya di negara Long, juga pemimpin dari 4 keluarga besar di Longchuan. Orang penting seperti Anda, mengapa harus mendengarkan Shen Tianxin? Si rendahan ini, Nona besar Shen sungguh terhormat. Bukan seperti kau yang murahan dan rendah ini bisa berkomentar. dia ini cuma mengandalkan sekelompok orang biasa untuk bekerja, seorang cacat yang menjual rumahnya demi bertahan hidup. Tuan Muda Long ketiga, jangan-jangan Anda tertarik pada wanita ini, makanya Anda membelanya? Tuan Muda ketiga, jika Anda memang suka tipe yang seperti ini, lain kali saya akan memilihkan beberapa wanita yang bersih. Diam. Siapa yang memberimu keberanian? Berani-beraninya menghina nona besar? Keluarga Lin sepertinya ingin dihapus dari Longchuan, ya? Tuan Muda ketiga, Anda terus saja memanggilnya nona besar. Wanita murahan itu sebenarnya termasuk nona besar yang mana? Dulu di sekolah, saya sudah merasa aneh. Latar belakangnya benar-benar tidak dapat dilacak sama sekali. Sekarang Anda melindunginya seperti ini. Jangan-jangan dia adalah kekasih gelap Anda? Kau bicara omong kosong apa? Mana pantas saya mendampingi nona besar? Sikap Tuan Muda Long ketiga ini, jangan-jangan Shen Tianxin benar-benar punya latar belakang? Tidak mungkin. Kalau dia benar-benar hebat, bagaimana mungkin dia bergaul dengan sekelompok orang miskin? Pasti dia menggunakan cara tertentu untuk menipu Tuan Muda Long ketiga. Sinner, apa hubunganmu dengan Tuan Muda Long ketiga, orang terkaya di Longchuan itu? Apa hubungan kalian? Mengapa dia begitu segan kepadamu, bahkan memanggilmu nona besar? Tuan Muda ketiga adalah salah satu anak buah ibu saya, Zhao Yanning, orang terkaya di negara Rong. Sinner, kau benar-benar putri orang terkaya? Maafkan saya, seharusnya saya memberitahumu lebih awal agar kamu, Paman, dan Bibi, serta Yuan-Yuan tidak harus menderita begitu banyak.
Justru kamu yang ikut menderita bersama kami. Jangan pura-pura. Jika kau adalah putri orang terkaya, bagaimana mungkin tidak ada berita yang menyebar? Tuan muda ketiga, Anda mengenal orang terkaya di negara Rong? Anda sebaiknya memeriksanya lagi baik-baik, jangan sampai Anda dimanfaatkan orang lain. Nona besar Shen adalah putri orang terkaya negara Rong. Ini dikonfirmasi langsung oleh orang terkaya negara Rong sendiri. Tidak mungkin. Nona besar, bagaimana Anda ingin menghukum orang-orang bodoh dari keluarga Lin ini? Saya ingin membalas timpal. Bajingan yang tidak tahu aturan ini, lebih baik patahkan kejantanannya dan kirimkan dia untuk menambang di Afrika. Baik. Ayo, kalian tahan dia. Nona besar, tolong aku. Seret dia pergi. Nona besar, tolong aku. Sudah kubilang, mustahil mengalahkan kekuatan lokal. Aku adalah nona besar keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar di Longchuan. Kau menyentuhku, berarti kau memusuhi seluruh 4 keluarga besar di Longchuan. Awas, aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari Longchuan hidup-hidup. Bagus, mari kita coba. Apakah kau yang akan mengambil nyawaku lebih dulu? Atau aku yang akan menghancurkan seluruh klan keluarga Linmu lebih dulu? Tongsan, Lin Meng telah mempermalukan orang-orang keluarga Cheng. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf. Baik. Aku, nona besar keluarga Lin yang terhormat, mengapa harus berlutut di hadapan orang-orang miskin ini? Berlutut. Sujud. Tidak, Kau tidak mau? hentikan. Hentikan, ya? Shen Tianxin, kau ini, Ya. lepaskan. Jika tidak, aku akan membuatmu dan seluruh keluarga Cheng mati. Masih belum mengakui kesalahan? Mulutmu masih saja kotor. Sepertinya ini belum cukup. Lanjutkan. Tidak, jangan sujudkan aku lagi. Aku salah. Shen Tianxin, aku minta maaf padamu. Aku minta maaf pada seluruh keluarga Cheng. Kumohon, lepaskan aku. Sekarang sudah memohon ampun? Aku ingat tadi kau menyuruh Buki jadi anjing, ya? Nona besar, Jangan. marilah. Sekarang gantian kau yang jadi anjing. Buki, ayo ajak anjingmu ini berjalan-jalan, melihat apakah dia cocok untukmu. Ini Kalian sebaiknya segera lepaskan aku. Suamiku adalah orang kepercayaan. Dewa perang dari negara Rong. Jika dia tahu aku dipermalukan, peduli kamu orang terkaya di negara Rong, atau orang terkaya di Longchuan, di hadapannya, bukan siapa-siapa. Satu kata darinya sudah bisa mengambil nyawa kalian. Oh, kupikir dia orang besar, ternyata hanya seekor anjing di sisi dewa perang. Berani-beraninya berkoar di depanku. Sinner, konon bawahan dewa perang, sering bertempur di medan perang, mereka tidak kenal ampun. Meskipun kekayaan keluargamu setinggi langit, mereka itu belum tentu peduli padamu. Benar, Siner. Bermusuhan dengan dewa perang demi kami, itu tak setimpal. Benar. Paman dan bibi, kalian adalah penolongku, orang terbaik di dunia ini. Kalian pantas aku melakukan apapun demi kalian. Hei, suamiku, cepat datang kemari. Istrimu hampir dibunuh karena diintimidasi. Putriku tidak boleh melihat hal-hal kotor. Kalian semua, rapikan penampilan kalian dengan baik, dan penampilan paling memukau, temui putriku. Siap laksanakan. Apa? Tapi aku sekarang harus menemani Tuan Dewa Perang untuk menjemput Nona Sulung. Jika Nona Sulung menyukaiku dan memilihku untuk menjadi pengawal pribadinya, maka aku akan menjadi sukses besar. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkannya sekarang. Begini saja, aku akan suruh orang kepercayaanku ke sana untuk membalaskan dendamu. Kamu sekarang segera pergi ke keluarga Lin, dan sampah-sampah
yang telah mempermalukan istriku itu, bunuh saja semuanya. Setelah berhasil, aku akan mengangkatmu sebagai kepala staf. Gubernur Lei, tenang saja. Dijamin tidak akan ada yang tersisa. Suami saya sedang dalam perjalanan ke sini. Dia akan segera tiba. Ketika dia sampai, Anda, Shen Tianxin, Tuan Muda Long ketiga, serta semua orang dari keluarga Cheng ini, semua harus mati. Tuan muda ketiga, cepat bawa Sinner pergi dari sini, temui Nyonya Zhao, orang terkaya di negara Rong. Dia pasti punya cara untuk melindungi Sinner. Sudah terlambat, bawahan suami saya akan segera tiba. Kalian para pedagang ini, di depan Dewa Perang, tidak berarti apa-apa, kalian semua harus mati. Berisik. Diam. Sudah pada saat seperti ini, masih berani melawan saya, Long San, jangan lagi keras kepala. Sekarang berlutut dan minta maaf kepada saya, lalu berbalik tampar wanita itu 10 kali. Saya masih bisa mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup setengah. Tunggu sampai Anda masih hidup, baru bicarakan itu. Sombong. Sinner, mereka didukung oleh Dewa Perang. Tidak ada yang berani mengusik mereka di negara Rong. Lebih baik kita tinggalkan Long Chuan. Selagi mereka belum datang, kita masih sempat. Tenang saja, Bibi. Hanya seorang gubernur. Saya tidak menganggapnya serius. Besar sekali bicaranya. Sombong sekali perkataan Anda ini. Pakaian ini Anda orang dari Aula Dewa Perang? Kenapa saya tidak pernah melihat Anda sebelumnya? Orang kepercayaan Gubernur Lei. Mana mungkin orang kecil seperti kalian bisa bertemu dengannya semudah itu. Penasihat Hu, akhirnya Anda datang juga. Perempuan jalang itu yang menghinaku. Cepat bunuh dia untukku. Wajah yang benar-benar cantik. Sayangnya, dia lumpuh. Nyonya, siapa gadis ini? Berani-beraninya dia menyinggung Anda. Jangan sampai tertipu oleh wajah polosnya itu. Wanita ini adalah putri orang terkaya di negara Rong. Mengandalkan status ini, dia merayu banyak pria. Dia sudah jadi perempuan murahan yang lama dimainkan. Jika Anda suka, mainkan saja dia sebentar. Jangan sampai menganggapnya serius. Tenang saja, saya tahu batasan diri saya. Putri orang terkaya di negara Rong, wanita semulia ini, saya belum pernah bermain dengannya. Memikirkannya saja sudah membuat saya mendebarkan. Berani tidak menghormati Nona Besar? Sepertinya Anda sudah bosan hidup. Ini namanya ikut campur urusan orang lain. Apa Anda tidak menginginkan tangan Anda lagi? Kerja bagus, penasihat Hu. Mau mencoba permainan yang lebih mendebarkan? Bagaimana caranya itu? Bermain di depan suami, mertua, dan ipar Shen Tianxin. Kita lihat setelah selesai, apakah orang keluarga Cheng masih mau menerimanya. Bermain seperti itu, sungguh mendebarkan. Lepaskan Sinner. Hai Hu, Anda tahu siapa ayah saya? Apa kau tahu siapa ayahku? Ayahku itu... Lepaskan dia. Berani-beraninya memukulku? Sialan, akan kubunuh kau. Kau tidak takut pada ibuku, tapi apakah kau tidak takut pada ayahku? Ayahku adalah Dewa Perang Negara Rong. Berani menyentuh Cheng Buki, aku pasti akan membuat seluruh hidupmu lebih buruk daripada kematian. Sungguh kau bicara omong kosong, Putri Dewa Perang. Itu adalah wanita paling berharga di negara Rong. Bagaimana mungkin itu adalah kau si sampah mati dari daerah kumuh ini? Ibuku akan segera datang. Saat itu identitasku akan terungkap dengan sendirinya, lihat saja. Aku beri kau kesempatan terakhir. Segera mundur, maka aku akan mengampuni nyawamu. Kau penuh dengan kebohongan belaka, masih saja berani-beraninya mengancamku. Akan kuberitahu, setelah aku mendapatkanmu, aku juga akan menghabisi suamimu yang tak berguna ini. Hentikan. Kenapa? Takut? Akan kuberitahu, aku tidak hanya akan membunuhnya, aku juga akan mengirim ayah mertuamu ke Myanmar Utara, adik iparmu, ibu mertuamu, akan kukirimkan ke suatu tempat. Saat itu lihat saja, siapa yang hidupnya sungguh lebih buruk daripada kematian. Apa salah kami sekeluarga sehingga membuatmu marah? Harus berbuat begini pada kami? Jika harus menyalahkan, salahkan saja diri kalian sendiri yang tidak tahu diri telah menyinggung atasan saya, Gubernur Lei. Nona Lin,
adalah tunangan Gubernur Lei. Semua yang ada di sini akan mati. Aku tidak tahu Jenderal Perang memelihara 2 anjing yang begitu sombong. Hari ini bukan hanya kamu yang akan membayar harganya. Gubernur Lei yang ada di belakangmu juga tidak akan bisa lari. Tuan Muda Long ketiga. Siap. Pecundang, masih berani datang menantang? Aku akan melumpuhkanmu sekarang juga. Saya, Long San, bersumpah akan melindungi Nona Besar sampai mati. Ayah, Ibu, Yuan, cepat bawa Siner pergi. Aku akan membantu Tuan Muda Long ketiga. Tuan Muda ketiga, Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Tidak kusangka ya, orang terkaya di Longchuan yang dihormati itu juga punya hari ketika dia dipukuli seperti anjing liar. Berusaha mati-matian melindungi orang tak berguna. Bodoh sekali bukan? Lin Meng, sebaiknya kamu berhenti sekarang juga. Kalau tidak, keluarga Lin kalian tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Longsan sudah dipukuli seperti anjing liar, masih berani sombong di sini. Aku beritahu kamu, bahkan jika Jenderal Perang Negara Rong datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Shen Tianxin. Aku beritahu kamu, sebaiknya kamu biarkan aku bersenang-senang sedikit lagi. Aku bisa mempertimbangkan, membiarkanmu mati dengan tenang. Mimpi. Lepaskan kakak iparku. Keluarga Cheng kalian ini benar-benar beruntung, karena semua wanitanya cantik jelita. Setelah aku selesai dengan kakak iparmu, giliranmu selanjutnya ya. Lepaskan. Berani-beraninya kau menggigitku. Yuan. Kakak ipar, Kau masih sempat memikirkan orang lain? Urusi dirimu sendiri dulu. lepaskan Yuan. Lepaskan Yuan. Satu persatu. Seperti ingin mati saja. Hanya merusak kesenanganku. Hentikan. Karena kau sangat bersemangat. Baiklah. Kalau begitu kalian semua datanglah. Layanilah aku. Lebih cepat lagi. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Siner. Sebentar lagi kita sampai, Nyonya. Nyonya, jangan khawatir. Lagi pula, di Longchuan adalah sosok yang memiliki pengaruh besar dan mutlak. Ada dia di sana, Nona Sulung akan baik-baik saja. Aku tahu, tapi entah kenapa, hatiku merasa sangat gelisah. Lebih cepat lagi. Siap. Lebih cepat lagi. Cepat bergerak, aku lihat pria mana lagi yang berani mengambil wanita yang sudah ternoda ini. Pergi kau. Aku bersumpah, aku, Shen Tianxin, pasti akan membuat hidupmu 1000 kali lebih buruk daripada kematian. Lepaskan mereka. Aku akan melawanmu sampai mati. Hentikan. Terlalu sombong. Oh, Tuan Muda Long ketiga. Nona Sulung, cepat lari. Lari. Hentikan. Sekarang, tidak ada yang bisa menghalangiku. Ayo, bersenang-senanglah. Nyah, kalau tidak, aku akan mengebirimu. Aku khawatir, setelah kamu merasakan seleraku, kamu tidak akan bisa melupakannya lagi. Menjijikan. Pergi sana. jangan sentuh kakak iparku. Aku akan ikut denganmu. Bebaskan kakak iparku dan juga keluargaku ya. Yuan, apa yang kamu katakan? Kakak ipar, kamu dan kakak selalu baik padaku. Biarkan aku mengorbankan diri sendiri untuk memberi kalian jalan keluar. Tenang saja, meskipun kamu tidak ikut bersamaku, kalian berdua tetap akan kumiliki. Brengsek. Lepaskan adikku. Aku pasti akan membuatmu merana dan tidak bisa mati. Apa? Ingin membuatku mabuk kepayang? Baiklah, kalau begitu aku akan menikmati semuanya. Tidak mau? Jangan.
Diam di sana. Kamu juga rasakan siapa yang lebih hebat antara aku dan suamimu yang tak berguna ini. Siapa yang lebih hebat? Hentikan. Hentikan. Kau benar-benar tidak tahu malu, berani-beraninya menghina putri kesayanganku. Cantik sekali. Memang benar ibu dari wanita cantik, juga seorang wanita cantik. Meskipun sudah berumur, tapi dibandingkan gadis kecil ini, kau jauh lebih menarik. Kurang ajar. Bu, Sayang, ibu datang terlambat. Bagaimana kabarmu? aku baik-baik saja. Selamat datang, Nyonya. Saya merasa malu karena tidak bisa melindungi Nona besar dengan baik. Nyonya menghukum saya. Bu, ini bukan salahnya. Tuan muda ketiga tangannya sampai terluka. Dia semua yang ingin melecehkan kami. Bu, kau tidak boleh membiarkannya pergi. Kau benar-benar tidak tahu malu. Aku akan membuatmu mati. Benar-benar ibu dan anak, cara kalian mengancam sama persis. Justru sekarang, aku lebih ingin mati di tangan kalian. Ayo bersenang-senang. Kau berani. Wah, air bah membanjiri kuil Raja Naga, keluarga sendiri saling berkelahi. Ya, kawan, kamu juga tentara negara Rong kan? Apa kamu tahu? Pernahkah kamu dengar Gubernur Lei? Dia adalah orang kepercayaan Jenderal Perang. Siapa Gubernur Lei? Tidak pernah dengar. Tidak pernah dengar Gubernur Lei? Sepertinya kamu hanya bawahan biasa. Aku beritahu kamu, Gubernur Lei adalah orang kepercayaan Jenderal Perang. Hanya dengan satu kata darinya, dalam sekejap, seluruh Longchuan bisa diratakan. Dan aku adalah orang kepercayaan di bawah Gubernur Lei. Nasihatku, aku beritahu kamu, apa kamu percaya jika sekarang aku... Lihat baik-baik siapa aku. Hanya seorang penasihat kecil. Berani-beraninya berteriak di depanku. Ajudan Kian dari Departemen Perang Longchuan. Ajudan Kian. Salah paham, ini semua salah paham. Semua ini karena Gubernur Lei menyuruhku untuk menangani orang-orang rendahan ini. Aku tidak berniat mengganggu Anda. Jika mereka orang rendahan, maka kamu adalah serangga tak berarti. Berani-beraninya menyinggung Nyonya dan Nona muda. Hari ini, kamu harus membayarnya 100 kali lipat. Ajudan Kian, apa Anda salah paham? Dia hanyalah orang tak berguna dari daerah kumuh. Man mungkin dia Nona muda itu. Masih berani-beraninya memanggil Nona muda dengan jari kotormu. Mana mungkin. Sebenarnya dari mana asal-usul Shen Tianxin ini? Nyonya, Nona, bagaimana kita harus menghukum orang ini? Karena dia suka sekali menjadi anjing suruhan. Kalau begitu, tusuk semua titik akupunturnya dengan jarum emas, lumpuhkan panca inderanya, lalu lemparkan dia ke bawah, biarkan dia jadi anjing penjaga di sana. Baik. Setelah selesai dengan anjing suruhan itu, tinggal akal saja yang tersisa. Sebenarnya siapa kalian? Beraninya kalian memanggil orang-orang dari zona perang Longchuan? Yang ini adalah orang terkaya di negara Rong, Zhao Yaning dari grup Yunding, Nyonya Zhao. Dan yang ini adalah putri kesayangan orang terkaya di negara Rong, putri grup Yunding. Tidak mungkin. Mana mungkin wanita jalang yang bergaul dengan orang rendahan itu adalah putri orang terkaya di negara Rong, lalu wanita yang terlihat seperti rubah betina itu, mana mungkin orang terkaya di negara Rong. Jangan-jangan kau tergoda oleh ibu dan anak ini dan membantu mereka berakting ya? Kurang ajar. Beraninya kau menggunakan kata-kata kotor untuk menghina Nyonya dan Nona. Kau anggap dirimu siapa? Berani-beraninya berteriak di depanku? Kau hanya mengundang seorang wakil kepala dari divisi stasiun Longchuan untuk berakting? Lalu kau benar-benar berpikir bahwa kau lebih hebat dari yang lain. Kurang ajar. Bahkan jika Panglima dari divisi tempur Longchuan datang, dia harus memberiku jalan. Hanya kau
Seekor anjing rendahan dari divisi tempur Long Chuan, aku bisa membunuhmu. Hanya dengan satu kata. Bagus. Aku ingin lihat sampai kapan keluarga Lin bisa bertindak sombong. 3 detik, aku ingin keluarga Lin dicoret dari 4 keluarga besar di Long Chuan. Kau benar-benar pandai berlaga, mengeluarkan keluarga Lin dari 4 keluarga besar di Long Chuan dalam 3 detik. Kau sudah terlalu lama berakting. Dan benar-benar berpikir bahwa kau adalah orang terkaya di negara Rong. Silakan tertawa saja sekarang. Sebentar lagi kau tidak akan bisa tertawa lagi. 3, 2, 1. Apa? Keluarga Linku benar-benar bangkrut? Kau benar-benar orang terkaya di negara Rong? Sudah terlambat bagimu untuk memohon sekarang. Penghinaan yang diderita putri kesayanganku, aku ingin kau merasakannya semua. Memangnya apa masalahnya kalau kau orang terkaya? Suamiku adalah Panglima Lei di sisi Dewa Perang, yang berada di bawah 1 orang, tetapi benar-benar di atas 10.000 orang. Kalian memprovokasi aku, sama saja dengan memprovokasi Dewa Perang. Saat itu tiba, tidak peduli apakah kalian orang terkaya di negara Rong atau apapun, kalian semua pasti harus menghilang dari negara Rong. Diam. Sepanjang hidupku aku paling benci diancam. Ajudan Qian, ajari dia baik-baik bagaimana seharusnya berbicara denganku. Suamiku, Panglima Lei, akan segera tiba. Kalian tidak akan bisa sombong lama-lama. Aku akan segera membuat kalian berlutut di bawah kakiku dan minta maaf padaku. Aku dengar Nona Besar ada di sekitar sini. Jika kita mendahului Dewa Perang dan mendapatkan restu Nona Besar, aku pasti akan langsung naik jabatan. Penasihat Hu, apa yang terjadi denganmu? Masalah istriku, apa kau belum menyelesaikannya? Ada ajudan di dalam, pangkatnya lebih tinggi dariku. Aku diusir, kakak ipar masih di dalam. Ada kejadian seperti itu? Masih ada waktu sekarang. Sepertinya aku sendiri yang harus turun tangan. Saat sudah diambang kematian, mulutnya masih kotor. Ajudan Qian tampar mulutnya. Hentikan. Berhenti. Kalian berani sekali sampai melukai wanita Panglima Lei. Suamiku, aku sudah bilang kepada mereka, identitasmu, mereka masih berani kurang ajar, bahkan ingin membuat keluarga Lin bangkrut. Mereka ini sama sekali tidak menganggapmu penting. Kau harus melenyapkan mereka. Jika tidak, di mana wibawa Panglima Lei? Hanya seorang gubernur, berani sombong di depanku, benar-benar arogan. Kau siapa? Berani berbicara seperti itu padaku? Dia wanita murahan yang bisa dimiliki siapa saja. Dia naik pangkat menjadi wanita orang terkaya negara Rong. Kau jangan sampai terperdaya oleh wanita tua ini. Orang terkaya negara Rong, meskipun sudah agak berumur, tetapi masih menawan, pasti sensasinya berbeda. Pergi. Kau layak menyentuhku. Kau tahu siapa aku? Aku wanitanya Dewa Perang. Orang terkaya negara Rong, wanita yang begitu mulia, aku belum pernah mencobanya. Bagaimana kalau kau jadi wanitaku, dan aku akan mengampuni nyawamu? Kau tahu siapa aku? Aku dari Dewa Perang. Wanita terkaya negara Rong, wanita terhormat seperti ini. Belum pernah aku coba. Pertimbangkan untuk menjadi wanitaku, bagaimana jika aku mengampuni nyawamu? Bajingan, lepaskan aku. Pergi. Sayang, padahal aku ini istrimu. Bagaimana kau bisa menyukai dia? Jangan kurang ajar. Selama ada aku di sini, jangan harap bisa berlaku tidak hormat kepada Nyonya dan Nona. Hanya wakil jenderal dari militer Long Chuan, berani-beraninya menantangku? Hari ini, aku akan menggantikan atasanmu, memberimu pelajaran yang bagus, membuatmu tahu apa yang disebut kehormatan dan kehinaan. Apakah kau tahu, uang tentara Dewa Perang semuanya berasal dari orang terkaya negara Long. Bahkan Dewa Perang juga harus menghormati ibu dan anak orang terkaya itu. Kau berani menyinggung mereka seperti ini? Apa kau tidak takut? Terlalu banyak omong kosong. Dewa Perang negara Ronggu yang memiliki kekuasaan mutlak, bagaimana mungkin ia melirik 2 pedagang rendahan
ibu dan anak itu bisa menduduki posisi orang terkaya. Negara Long pasti karena melayani banyak pria berkuasa, kan? Kalau begitu, bagaimana jika datang dan melayaniku? Siner, kau sudah berdiri. Bu, Kau berani memukulku? Aku akan menghabisimu hari ini. jika kau berani menyentuh ibuku, aku akan menghabisimu duluan. Sayang, Sayang, jangan khawatir. Aku hanya bermain-main dengan mereka. Setelah aku puas, aku akan memberikannya kepada para prajurit di luar untuk dicicipi. Di hati suamimu hanya ada kamu. Menjijikan. Hah? Siner. Aku sangka gadis kecil ini cukup liar ya. Aku suka yang liar. Bagaimana kalau kau duluan? Jika kau ingin menyentuh Nona Sulung, langkahi dulu mayatku. Enyah kau! Jangan menghalangi! Kian Fufu. Jangan sentuh dia. Mereka adalah orang yang diperintahkan petinggi divisi tempur Long Chuan untuk seluruh divisi tempur Long Chuan untuk dilindungi bahkan dengan nyawa. Kau hanya seorang komandan militer kecil, tidak akan mampu menahan kemarahan seluruh divisi tempur Long Chuan. Selama aku menjadi prajurit pribadi Putri Dewa Perang, aku akan segera melambung tinggi. Pada saat itu, sebuah departemen militer Long Chuan kecil. Aku bahkan tidak akan mempedulikannya. Saat itu, departemen militer Long Chuan yang kecil tidak berarti apa-apa bagiku. Nyonya, Nona, cepat pergi. Mau kabur? Seluruh keluarga Lin sudah dikepung oleh orang-orangku, kalian tidak akan bisa lari. Berhenti. Biar aku, Longsan, yang meladenimu. Kau hanyalah lalat yang mencoba menggoyahkan pohon besar, sungguh tidak tahu diri. Jangan mendekat, jika tidak aku... Pernah mainan benda ini? Energi listrik benda ini bahkan bisa menyetrum seekor gajah hingga mati. Jangan mendekat. Hari ini, suasana hatiku sedang sangat baik, jadi kubiarkan saja. Kalian melihat pemandangan ini. Benda ini, bagaimana cara menggunakannya? Mati kau. Gua lagi senang hari ini. Biar kalian tahu bagaimana benda ini digunakan, ya. Mati kau. Hentikan. Jangan sakiti dia. Semua syarat bisa kita bicarakan. Putri orang terkaya di negara Long malah memohon ampun untuk pria pengecut seperti ini. Begini, asal kalian layani saya hari ini dengan baik, saya akan pertimbangkan untuk mengampuni pengecut ini. Begini saja, pria itu dikirim ke Afrika untuk menambang, wanita itu dikirim ke Myanmar untuk bersenang-senang. Bagaimana? Jangan mimpi. Orang-orang, hajar dia habis-habisan. Baiklah. Pergi. Lucuti pakaian wanita itu, biar para saudara bisa melihatnya. Jangan, Siner. Hentikan. Hentikan. Lepaskan aku. Siner. Semuanya akan baik-baik saja. Salam Dewa Perang. Emma. Siner, siapa yang membuat putri kesayanganku jadi seperti ini? Akan kubunuh dia. Gawat.
Dewa Perang akan murka. Pasti kabar keterlibatan kedua wanita ini dengan markas militer sudah sampai ke telinga Dewa Perang. Dasar kalian wanita murahan. Dewa Perang sudah tiba, cepat kemari. Dan sujud di hadapan Dewa Perang. Apa yang kau lakukan? Saya. Tuan, saya membantu Anda menghukum dua wanita jalang ini. Yang mulia Dewa Perang, Anda tidak tahu? Kedua wanita ini melayani banyak pejabat tinggi, baru bisa menduduki posisi sebagai orang terkaya. Mereka hanya wanita murahan yang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dasar bodoh. Dewa Perang, mengapa Anda marah? Apa kalian tahu siapa mereka? Yang mulia Dewa Perang, mengapa Anda marah? Apa kalian tahu siapa mereka? Mereka, bukankah mereka hanya dua wanita murahan kaya? Apa jangan-jangan Yang mulia Dewa Perang menyukai mereka? Memang benar, pesona kedua wanita murahan ini. Bodoh. Yang mulia Dewa Perang. Baba baiklah, hamba memang bodoh, hamba bodoh. 15 tahun mengabdi, di samping Dewa Perang, bahkan tidak ada nyamuk betina, sekarang akhirnya, ada yang terlihat menarik. Pasti akan dilindungi seperti harta karun, saya tidak boleh merusak suasana. Pakaiannya, kau yang perintahkan melucutinya? Yang mulia Dewa Perang, itu salah hamba. Hamba seharusnya tidak menyentuh dua wanita cantik ini. Ini salah hamba. Nanti aku akan bereskan kau. Maafkan saya. Saya terlambat datang. Kapan aku meneleponmu? Kapan kau datang? Apa caramu bekerja seperti ini? Selesai sudah. Istriku marah. Kalian berdua wanita murahan. Dewa Perang telah datang, aku sudah memberi kalian muka. Kalian berani menyinggung Yang mulia Dewa Perang. Hari ini jangan salahkan aku jika bersikap kasar pada kalian. Apa yang mau kau lakukan? Kalian berani sekali menyinggung Dewa Perang. Hari ini jangan salahkan saya bersikap kasar. Apa yang akan kau lakukan? Dewa Perang, dua wanita murahan yang tidak tahu diri ini harus diberi pelajaran. Jika tidak, jika Anda tidak memaksa mereka tunduk, dan mereka tak akan bisa melayani Anda dengan baik. Kurang ajar. Dewa Perang, Siapa yang berani memberimu keberanian untuk bergerak sendiri? Apa kau pikir posisimu sekarang bisa melangkahi diriku untuk memberi perintah? tidak. Saya tidak berani. Tuanku, saya tidak berani melampaui wewenang Anda. Saya sangat setia kepada Anda. Saya hanya tidak suka kedua wanita murahan ini menyinggung Anda. Saya hanya ingin melampiaskan amarah Anda. Omong kosong. Jika mereka marah, itu karena mereka peduli padaku. Mereka melampiaskan amarahnya padaku, dan aku menerimanya dengan senang hati. Apa ini masih Dewa Perang yang tegas itu? Apakah kedua rubah betina ini telah mengguna-gunainya? Dewa Perang, jangan sampai Anda terperdaya oleh kedua wanita murahan itu. Mereka hanyalah... Mereka adalah istri dan putri dari Dewa Perang ini. Mereka adalah istri Dewa Perang ini dan putriku. Apa? Dua wanita rendahan itu ternyata adalah istri dan putri Dewa Perang. Tidak kusangka Siner benar-benar putri Dewa Perang. Dia adalah putri kesayangan Dewa Perang dan juga nona besar yang selama ini kucari. Gawat, masa depan cerahku benar-benar hancur. Kau pikir yang kau hancurkan hanya masa depanmu saja?
Nona besar, saya tidak tahu identitas Anda sebelumnya. Nona besar, ini semua. Gara-gara wanita rendahan ini, Nona besar, saya akan segera memukulnya hingga mati untuk memuaskan amarah Anda. Suamiku, aku salah. Aku tidak tahu. Wanita rendahan itu adalah Nona besar. Sungguh benar adanya pepatah itu, suami istri itu seperti burung di hutan yang sama. Ketika bencana datang, mereka terbang sendiri-sendiri, ya. Nona besar, saya tidak tahu identitas Anda sebelumnya. Saya bersedia menjadi anjing Anda di masa depan. Menjadi anjing Anda. Bersedia menjadi anjing Anda. Saya akan menemani dan melayani Anda seumur hidup saya, dan melayani Anda, Nona besar. Ayah, sebelum ayah datang, anjing keparat ini bukan hanya ingin menghancurkanku, tetapi juga mengincar ibuku. Kau anjing keparat, berani-beraninya mengincar nyonya rumah. Karena kau sangat ingin menjadi anjing, maka kebiri dirimu, dan turunlah menjaga pintu bersama ajudan anjing itu. Jika kau benar-benar ingin jadi anjing, maka kebiri dirimu, lalu turun ke bawah dan jaga pintu bersama penasihat anjing itu. Tuan, Dewa Perang. Keluarga Lei adalah keturunan tunggal selama 9 generasi. Jangan sampai punah di generasi saya ini, Dewa Perang. Ayo, bawa dia pergi. Tuan. Sinner, 2 bajingan yang menodaimu itu, bagaimana rencanamu untuk menghukum mereka berdua? Tangan mana yang menyentuhku, maka tangan itu akan kuhancurkan. Nona besar, ampuni saya hanya menjalankan perintah. Ayo, seret dia keluar. Dan juga kau... Keluarga Lin sudah bangkrut, tidak ada lagi tempat tersisa di Long Chuan, apalagi yang kau inginkan. Berada di negara yang sama denganmu, menghirup udara yang sama, membuatku merasa jijik. Aku ingin kau dan keluarga Lin lenyap sepenuhnya dari negara Rong. Shen Tianxin. Saat kita masih sekolah dulu, bukankah kita berteman baik? Kau lupa? Pergi sana. Siapa yang berteman baik denganmu? Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Bukankah kau sangat menyukai Myanmar Utara? Aku hanya memberimu perjalanan gratis. Ayo, seret dia pergi. Tidak, aku tidak mau pergi ke Myanmar Utara. Tidak. Jangan, aku tidak mau pergi ke Myanmar Utara. Tidak. Maafkan aku, sayang. Ayah gagal melindungimu dan membuatmu menderita bertahun-tahun. Ayah tak menyalahkanmu. Tidak disangka, Nyonya Zhao dan Putri Sulung ternyata adalah istri dan putri yang disembunyikan Sang Dewa Perang selama bertahun-tahun. Bawahan kurang tanggap dalam melindungi Putri Sulung. Mohon Dewa Perang menghukum kami. Ayah, mereka sudah melakukan yang terbaik. Hamba setia tak boleh dihukum. Putri Sulung benar. Hamba setia harus diberi penghargaan. Perintahkan segera. Ajudan Qian mulai hari ini dinaikkan menjadi Gubernur Jenderal Long Chuan. Bawahan berterima kasih atas karunia Dewa Perang. Mulai hari ini, Grup Yunding mengundang orang terkaya di Long Chuan, Long San, untuk bergabung dalam kamar dagang Rongguo. Sejak saat itu berbagi sumber daya dengan Grup Yunding. Terima kasih, Nyonya.
Mulai hari ini, untuk menebus keluarga Cheng, aku akan memberikan di pesta penyambutan Siner, atas nama grup Yunding, pesanan senilai 200 triliun rupiah kepada Buki. Untuk membantu Buki dan keluarga Cheng memasuki kalangan elit dari kalangan elit. Buki, kenapa kamu masih terdiam? Cepat berterima kasih pada ayah dan ibu. Terima kasih ayah, ibu. Aku pasti akan berusaha keras untuk ngurus perusahaan dengan sangat baik. Pesanan dari Anda, kelak akan kukembalikan tanpa kurang sedikit pun. Dan aku akan memperlakukan Siner sebagai seorang putri, tidak akan menduakanmu. Memang pantas Siner menyukainya, tidak mau mengambil keuntungan sedikit pun. Bagus. Tidak salah Siner menyukainya, tidak mengambil keuntungan apapun. Bagus. Wah, ini pertama kalinya aku datang ke hotel semewah ini. Ternyata kalangan kelas atas itu seperti ini, hebat sekali. Yuan, bersikaplah lebih anggun sedikit, jangan membuat Kak Siner malu. Tidak apa-apa, ini semua aset di bawah namaku. Yuan, anggap saja ini seperti rumah sendiri, bebas melihat-lihat sesukamu. Iya, kakak ipar yang terbaik. Ibu sudah memesankan gaun untukku. Aku ganti baju dulu, sampai jumpa sebentar lagi. Baik, kami akan menunggumu. Oh, bukankah ini Cheng Buki, si jenius dari perkampungan kumuh? Kenapa tidak pergi saja ke lokasi pembangunan untuk mengangkut bata, mengobati pacar yang koma, malah datang ke sini? Kami datang untuk menghadiri perjamuan. Siner sudah... Tidak mungkin, kan? Apa kau tahu acara apa yang diadakan di sini hari ini? Perjamuan kembalinya Panglima Perang dan Putri Orang Terkaya. Apa kalian orang-orang desa pantas hadir di sini? Sebentar lagi kalian bahkan tidak akan bisa masuk pintu, kalian akan jadi bahan tertawaan. Seantero Longchuan. Siapa bilang kami tidak bisa masuk? Lihat baik-baik, kami punya undangannya. Putri Panglima Perang sendiri yang memberikannya langsung kepada kami. Cih, pura-pura. Cih, berlagak. Kau gila? Kurasa kalian sekeluarga orang miskin sudah gila karena kemiskinan. Pahlawan perang dan putri konglomerat, nah mungkin mereka memberi undangan itu sendiri kepada kalian. Pasti kalian mencetaknya di tempat fotokopi, kan? Undangan ini asli. Pahlawan perang dan putri konglomerat itu, mereka adalah iparku. Aduh, kau mengada-ada. Siapa yang tidak tahu kau punya ipar yang sakit lumpuh total? Kudengar, demi membelikannya obat, kau menjual dirimu kepada penjahat. Sepertinya kau disiksa penjahat itu sampai gila, pasti kau menderita delusi, kan? Iparku sudah sembuh. Dia membayar 10 kali lipat harga, membatalkan pertunanganku dengan penjahat itu. Keluarga kami sudah benar-benar berbeda. Benar. Kami sekeluarga punya masa depan yang lebih cerah. Cheng Buki, adikmu tidak waras. Kepalamu juga kemasukan air. Kemungkinan orang yang lumpuh total bisa bangun, itu sangat kecil. Dan terbangun menjadi nona besar, itu bahkan lebih tidak mungkin. Janganlah bermimpi, bersikaplah realistis. Kau? Yang sampai bilang teman lamamu ini tidak membantumu. Aku kenal seorang wanita kaya raya yang bobotnya 100 kg. Asalkan kau meninggalkan Shen Tianxin yang lumpuh itu dan menikahi wanita kaya tersebut, aku jamin kau akan menikmati kemewahan seumur hidup. Bagaimana? Coba pikirkan. Hanya jika Siner tidak menginginkanku, kalau tidak, aku tidak akan pernah meninggalkannya. Baiklah, kalau begitu, kalian sekeluarga orang miskin itu teruslah menjaga orang yang lumpuh itu dan
hidup miskin selamanya. Aku sama sekali tidak akan meninggalkannya. Baiklah, kalau begitu kalian para gelandangan akan hidup miskin seumur hidup dengan orang yang vegetatif itu. Nona besar, Anda memanggil saya kemari, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya baru saja terpikir hanya memberikan pesanan senilai 200 triliun rupiah kepada Cheng Buki. Ini belum cukup untuk menebus semua penderitaan yang dialami keluarganya demi saya selama bertahun-tahun. Kalau begitu, tolong siapkan lagi hadiah terima kasih senilai 1,2 triliun rupiah. Saya ingin mereka sekeluarga muncul di sini dengan terhormat. Baik. Bagaimanapun juga, kalian adalah teman sekolah lama Cheng Buki. Keterlaluan sekali mempermalukannya seperti ini. Apa yang mereka berdua katakan juga tidak salah. Kalian menjaga Shen Tianxin yang vegetatif itu seumur hidup juga jangan harap bisa bangkit. Menyatakan fakta bukanlah penghinaan, kan? Kau. Saya akan memberikan kalian ide bagus. Saya punya polis asuransi kecelakaan dengan nilai yang fantastis. Kalian belikan juga untuk Shen Tianxin. Nanti buat saja sebuah kecelakaan, biarkan dia mati. Kalian bisa langsung kaya mendadak dan naik status menjadi keluarga kaya. Keluarga gelandangan seperti mereka ini sepertinya bahkan tidak mampu membayar premi asuransi ya. Saya bisa menalangi biaya asuransinya terlebih dahulu. Setelah berhasil, bagaimana kalau kita bagi hasilnya dengan perbandingan 30 dan 70? Bajingan! Setelah urusan ini selesai, bagaimana kalau kita bagi 37? Kurang ajar. Nona besar gawat. Calon ipar berkelahi dengan seseorang di depan hotel. Cepat pergi dan lihat. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Bu. Bukti, kamu tidak apa-apa. Tenang aja, aku baik-baik saja. Hanya saja, undangan yang kamu berikan kepada kami dirobek oleh mereka. Kami sekarang tidak bisa masuk ke hotel. Ada aku, jadi tidak perlu undangan, di mana orang yang baru saja mengganggumu. Aku akan memberimu pelajaran. Mereka tidak bisa mengalahkan kakakku, mereka lari ke dalam untuk berlindung. Bagus sekali, kita akan menjebak mereka. Qian Daming, Wang Fugui, Li Cuihua keluar. Siapa yang tidak tahu diri, yang membiarkan orang rendahan ini masuk? Jika mereka menabrak para tamu terhormat yang ada di sini, bisakah mereka menanggung akibatnya? Hari ini adalah pesta penyambutan Putri Dewa Perang. Yang datang pasti kaya atau terhormat. Bagaimana mungkin orang rendahan bisa menyusup masuk? Tuan Muda Sun, Anda tidak tahu orang rendahan seperti mereka yang keluar dari perkampungan kumuh, demi masuk ke dalam masyarakat kelas atas, mereka menghalalkan segala cara. Mereka memalsukan undangan. Bagus. Jika orang-orang rendahan ini merusak pernikahan saya hari ini dengan Nona Besar Shen, maka kedatangan saya hari ini sia-sia. Semuanya usir mereka keluar. Aku lihat siapa yang berani maju. Panggil orang. Lemparkan mereka keluar. Aku lihat siapa berani maju. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kenapa kalian masih diam? Cepat lakukan sekarang. Aku benar-benar tidak tahu bahwa di tempat milik Putri Dewa Perang ini ternyata seorang tamu bisa seenaknya
memberi perintah. Kalian semua cepat pergi dari sini. Hei, aku adalah putra dari saudara angkat Dewa Perang. Kedatanganku kali ini untuk menghadiri pesta penyambutan dan juga bersiap untuk menjalin ikatan pernikahan dengan putri Dewa Perang. Dewa Perang itu tidak memiliki putra, maka di masa depan posisi Dewa Perang ini pasti semuanya akan menjadi milikku. Aku memberi perintah di sini. Apa yang salah? Kau diam saja. Putri Dewa Perang tidak menyukai pria sombong sepertimu. Ini adalah tunangan Putri Dewa Perang. Dia Hanya dia, seorang miskin yang keluar dari daerah kumuh. Tuan Mudasun, jangan biarkan dia menipumu. Keluarga mereka hanyalah sampah yang terombang-ambing di lumpur. Bagaimana mungkin mereka bisa menjangkau putri Dewa Perang yang seperti bulan di langit? bagaimanapun juga, siapapun yang berani mengincar wanitaku, dia harus mati. Berani-beraninya kau melukai tunangan nona besar, kau tidak takut mati? Berani-beraninya melukai tunangan nona muda, kau tidak takut mati, ya? Dasar wanita jalang, aku ini calon menantu Dewa Perang di masa depan, pewaris Dewa Perang masa depan. Jika engkau tidak segera menyingkir, aku akan memotong tanganmu. Berisik. Dasar wanita jalang, cepat lepaskan dia. Nyinggung calon menantu Dewa Perang, bahkan 9 nyawa pun tidak akan cukup untuk membayarnya. Sudah kubilang, dia bukan menantu Dewa Perang. Kau bilang bukan? Ya bukan? Memang kau siapa? Kenapa kau ikut bicara di sini? Karena aku adalah putri Dewa Perang. Tuan Mudasun. Tutup mulutmu. Tuan Mudasun adalah pemuda utama dari keluarga terpandang di Jingdu ini. Selama dia berhasil menikahi putri Dewa Perang, dia akan menjadi orang nomor 1 di negara Rong. Pada saat itu, satu kata saja sudah bisa meratakan Long Chuan. Jika kau ingin mati sekarang, jangan seret kami. Buka matamu lebar-lebar, lihat dengan jelas itu keluarga terpandang nomor 1 masa depan negara Rong ada di sini sekarang. Di sini. Aduh. Sekumpulan orang miskin, kalian benar-benar berpikir bisa menjadi keluarga terpandang nomor 1 di negara Rong? Baiklah, aku memberimu kesempatan. Jika kau bisa membuktikan bahwa kau adalah keluarga terpandang nomor 1 di negara Rong, aku akan menjadi anjingmu. Baiklah, janji. Utusan keluarga Shen tiba membawa hadiah pernikahan 100 miliar. Utusan dari keluarga Shen tiba dengan hadiah 100 miliar rupiah. Utusan dari keluarga Shen atas perintah Putri Dewa Perang menyampaikan pesanan senilai 100 miliar rupiah kepada keluarga Cheng Long Chuan. Pesanan 100 miliar rupiah, sungguh pemberian yang besar. Ditambah 10 unit rumah mewah premium di Haoting Long Chuan. Haoting adalah rumah mewah di Long Chuan, yang paling murah pun harganya 100 juta rupiah. Harga rumah mewah kelas atas bahkan berlipat 10 kali lebih banyak. Ini, Tianjin. Ini terlalu boros. Kami tidak perlu tinggal di tempat sebagus ini. Paman, kalian bahkan menjual rumah demi mengobati penyakitku.
Hanya rumah mewah ini tidak cukup untuk membalas kebaikan kalian. Terimalah ini. Ditambah lagi 10 gedung komersial di sekitar distrik bisnis Longchuan diberikan kepada Tuan, Nyonya, dan Nona muda keluarga Cheng. Bukankah baru saja memberikan rumah mewah? Ini apa lagi? Houting Longchuan itu untuk kalian tinggali, yang ini untuk kalian sewakan. Dengan begini, di masa depan paman, bibi, dan adik perempuan tidak perlu bekerja keras mencari uang lagi. Kalian bisa menikmati hidup dengan bahagia. Keluarga Cheng ini jangan-jangan benar-benar besan dewa perang sampai sebesar ini pemberiannya. Selanjutnya, sekarang giliranmu memenuhi janjimu. Berlutut dan jadilah anjing, bukan? Selanjutnya, kau harus menepati janji. Berlutut dan jadi anjing. Ya? Palsu. Semua palsu. Kalian membuat setumpuk barang palsu ini dan sedang berakting apa di sini? Lihat-lihat dulu, ini tempat siapa? Awas nyawa kalian melayang. Siapa bilang ini acting? Semua hadiah ini asli. Apa yang kau pura-purakan? Aku beritahu kau, saya Tuan Muda adalah pewaris keluarga terpandang pertama di Jingdu. Kalian menyinggung saya, berarti melawan seluruh keluarga elit negara Rong. Hari ini bahkan jika Dewa Raja Langit datang, dia tak akan bisa selamatkan kalian. Hai Sun, buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Sebenarnya ini tempat siapa? Jangan terlalu sombong. Jika tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Bukankah kau berani bertingkah begini karena tak ada yang pernah melihat Putri Dewa Perang, jadi kau berani berpura-pura? Akan aku beritahu kau, pesta kembalinya Putri Dewa Perang diurus sepenuhnya oleh Tuan Muda Long ketiga. Kami memang tidak tahu siapa Putri Dewa Perang, tapi Tuan Muda Long ketiga pasti tahu. Memang benar sekali yang kau katakan. Ya, pergi panggil Tuan Muda Long ketiga kemari, biar dia membongkar habis kebohongan para gelandangan ini. Baik. Aku beri kalian kesempatan terakhir. Segera berlutut di tanah, beri saya 100 kali sujud dengan suara yang keras. Minta maaf segera kepada saya. Setelah amarah saya mereda, mungkin saya masih bisa meninggalkan kalian utuh. Jika tidak, tunggu saja Tuan Muda Long ketiga datang. Aku pastikan kalian tidak akan memiliki tempat untuk dikuburkan. Sombong. Aku pastikan kalian akan mati tanpa tempat peristirahatan. Sombong. Ini juga kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Berlututlah di tanah kepada anggota keluargaku. Cium tanah 100 kali. Jika mereka memaafkanmu, aku akan membiarkanmu hidup. Bagaimana? Aku tidak salah dengarkan, dia benar-benar memberiku kesempatan. Kau ketagihan berakting? Kau benar-benar mengira tempat ini milikmu sendiri? Memang ini adalah tempatku sendiri. Bahkan hari ini, Dewa Perang Negara Ronggu dan orang terkaya di Negara Rong datang, mereka tetap harus berkata seperti ini. Hahaha. Dengarkan semuanya. Dia benar-benar ketagihan berakting? Benar-benar tidak mau mengalah. Ayo, semua lihat. Aku dan dia adalah teman kuliah. Bagaimana tingkah lakunya? Mungkin aku tidak tahu. Dewa Perang yang terhormat, putri orang terkaya, harus hidup dari beasiswa.
Saat diceritakan, siapa yang akan percaya? Lagi pula, Putri Dewa Perang mengalami kecelakaan, menjadi vegetatif, tidak dirawat di panti perawatan paling mewah, malah tinggal bersama sekelompok orang miskin ini di daerah kumuh selama 3 tahun. Mungkinkah? Itu benar, Dewa Perang itu hanya dengan satu kata bisa membuat seluruh negara Rong gempar. Dia adalah sosok yang hebat, putri kesayangan mereka. Saat bepergian harus dikawal 3.000 prajurit, bagaimana mungkin bisa terluka sembarangan dan bergaul dengan sekelompok orang miskin ini? Mana mungkin dia terluka begitu saja dan bergaul dengan sekelompok orang miskin ini? Baiklah, oke, saya akan segera bersiap. Dewa Perang dan Nyonya akan segera tiba. Segera perintahkan, perketat patroli keamanan, sama sekali tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Siap. Tuan Muda Long ketiga, gawat. Ada sekelompok orang rendahan dari daerah kumuh yang menyusup masuk, mengaku sebagai putri Dewa Perang, dan juga memukul Tuan Muda Sun. Anda cepatlah pergi lihat. Apa? Begini, kamu pergi duluan, saya akan segera membawa orang untuk melihatnya. Siap, Tuan. Tuan Muda ketiga, cepatlah. Tempat ini hari ini, sama sekali tidak mungkin ada orang luar yang bisa menyusup. Mungkinkah? Tuan Muda Sun, Tuan Muda Long ketiga akan segera datang. Pada saat itu, orang-orang miskin ini akan mendapatkan karmanya. Kalian dengar, Tuan Muda Long ketiga akan segera tiba. Sudah kalian pikirkan bagaimana cara mati kalian? Tuan Muda Long ketiga belum sampai, sudah sombong begini. Tidak terlalu cepat. Tuan Muda Long ketiga tiba. Tuan Muda Long ketiga belum datang, sungguh sombong sekali, terlalu cepat ya. Tuan Muda Long ketiga telah tiba. Ternyata Nona Besar bersama dengan Tuan Muda menantu itu. Mereka ini, kelompok yang kurang ajar, benar-benar selalu membuat masalah besar bagiku. Kau lihat kan, Tuan Muda ketiga sudah datang sekarang, kalian akan mati. Diam. Kau sudah datang. Berani sekali dia. Tuan Muda Long ketiga adalah orang terkaya di Longchuan. Bahkan aku, keluarga bangsawan nomor 1 yang ada di Jingdu, harus memberinya sedikit rasa hormat. Kau berani bicara padanya seperti itu? Bukan seperti itu, Nona Besar. Jangan bicara dulu, aku ingin lihat kumpulan anjing gila yang ini sampai kapan akan terus menggonggong. Nona Besar, jangan bermain-main lagi. Dewa Perang dan Nyonya akan tiba dalam 1/4 jam. Tenang saja, paling lama 5 menit, aku akan membuat anjing-anjing gila ini berakhir. Apa yang kau bisik-bisikkan pada Tuan Muda Long ketiga? Tuan Muda Long ketiga yang terhormat, Anda jangan percaya dengan apa yang dikatakan wanita rendahan ini. Anda mungkin tidak tahu, dia berani mengaku-ngaku sebagai putri Dewa Perang. Anda tidak tahu kalau dia berani menyamar sebagai putri Dewa Perang. Tuan Muda Long ketiga, wanita rendahan ini sangat sombong sekali. Lihatlah bagaimana dia memukuli saya. Tuan Muda Sun adalah tuan muda terhormat dari keluarga pertama di Jingdu. Ayahnya dan Dewa Perang adalah saudara yang baik. Orang rendahan itu berani menyinggung Tuan Muda Sun, sama saja menyinggung Dewa Perang. Jika Dewa Perang sampai marah, saya khawatir bahkan Tuan Muda Long ketiga pun akan ikut terseret. Oh, lalu menurut pendapat kalian, dalam pesta penyambutan Putri Dewa Perang,
Orang bodoh itu yang sangat berani dan menyinggung orang terhormat. Seharusnya dihukum seperti apa? Baik, yang pertama, potong semua tangan dan kaki wanita rendahan ini. Lalu kirim dia mengemis ke negara T. Dan gerombolan orang miskin yang berkhayal ingin naik jabatan dengan cepat ini, kirim mereka menambang ke Afrika. Saya akan membuat mereka tidak akan pernah melihat langit lagi dan lebih baik mati. Bagus. Bagus sekali. Akhirnya Anda menyelamatkan diri Anda sendiri. Kenapa Anda malah tertawa? Masih saja pura-pura saat bencana sudah di depan mata? Kenapa kalian malah diam saja? Lakukan. Saya lihat, siapa yang berani menyentuh saya? Sudah di ujung tanduk, masih pura-pura? Kenapa diam saja? Lakukan. Coba saja siapa yang berani menyentuhku. Hentikan. Tuan Muda Sun, Anda hanyalah tamu di pesta ini. Siapa yang memberi Anda kekuasaan untuk memberi perintah di pesta nona besar? Hah? Kekuatan ayahku dan hubungannya yang kuat dengan Dewa Perang. Keluargaku akan menikah dengan keluarga Dewa Perang, itu sudah pasti terjadi. Pesta yang diadakan oleh Putri Dewa Perang, bukankah sama saja dengan pestaku? Lagi pula, Anda datang ke sini pasti untuk mendukungku, kan? Orang terkaya di negara Rong, mendukung Anda yang brengsek ini, memangnya Anda pantas? Tuan Muda Long ketiga tidak mendukungku. Apa mungkin mendukung wanita murahan ini? Jangan berpikir hanya karena Anda sedikit cantik, Anda sudah hebat. Wanita macam apa yang belum pernah Tuan Muda ketiga lihat? Tuan Muda ketiga tidak akan mempan dengan trik murahanmu itu. Omong kosong apa yang Anda katakan? Saya bahkan tidak pantas menjadi pelayan nona besar. Nona besar, saya sama sekali tidak berani menginginkan Anda. Tuan Muda Long ketiga, apa yang Anda katakan itu? Bodoh. Sudah sampai sekarang, apa Anda masih tidak bisa melihat identitasnya? Beliau ini adalah tuan rumah pesta ini. Putri dari Dewa Perang Negara Ronggu dan orang terkaya Negara Rong, Shen Tianxin. Ini adalah nyonya rumah dari perjamuan ini. Anak perempuan dari Dewa Perang dan orang terkaya di Negara Rong, Shen Tianxin. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin nona besar. Benar, kami bersaksi Shen Tianxin di sekolah hanyalah orang miskin. Kalian ini, yang entah muncul dari mana, berani-beraninya bersaksi untukku. Masih berani berulang kali menyinggung nona besar. Ayo, tampar mulutnya 100 kali. Nona besar, mohon ampuni hamba. Hamba yang buta dan tidak tahu diri ini. Tuan Muda Sun, tolong aku. Dia sudah tak bisa menyelamatkan dirinya, masih sempat-sempatnya mengurusimu. Cepatlah bersujud kepada suamiku. Sayang, mulai sekarang tidak akan ada lagi yang berani menindasmu atau ragukanmu. Terima kasih, Siner.
Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingat usulanmu untuk mematahkan tangan dan kaki, lalu mengirimnya untuk mengemis. Sangat bagus. Apa kamu ingin mencobanya? Ayahku dan Dewa Perang memiliki persahabatan sejati. Jika kamu berani menyentuhku, kamu pasti akan menanggung akibatnya. Ayah, tolong. Keluarga bangsawan nomor 1 di Jingdu, Tuan Besar tiba. Ayah, aku ditipu oleh orang licik. Kukira dia bukan putri kandung Dewa Perang. Sekarang dia mau memotong tangan dan kakiku. Ayah, carikan cara untuk menyelamatkanku. Dia hanya putri Dewa Perang? Barang palsu. Apa haknya dia berlagak sombong di depan anakku? Kau pernah bertemu putri kandung, lalu kau langsung bilang aku palsu? Aku memang belum pernah bertemu denganmu. Tapi aku tahu, putri Dewa Perang sudah meninggal dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Bagaimana dia tahu tentang kecelakaan itu? Masalah ini seharusnya hanya aku dan orang tuaku yang tahu. Apa? Putri Dewa Perang sudah meninggal? Ini masalah besar. Ayah, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Sia-sia aku menganggap dia sebagai calon istriku. Sialan. Berani-beraninya, dia memotong tangan dan kaki anakku. Sudah kau pikirkan bagaimana kau akan mati? Kepala keluarga Sun, Da ini putri Dewa Perang, Anda tidak boleh. Pergi. Apa yang kau lakukan? Siner, ada apa denganmu? Lencana orang yang menyakitiku sama persis dengan lencana anggota keluarga Sun. Sepertinya kecelakaan mobil saat itu bukanlah kecelakaan. Atas dasar apa kau yakin Putri Jenderal Perang itu sudah meninggal? Aku memiliki persahabatan yang karib dengan Jenderal Perang, jadi aku tahu sedikit informasi dari dalam. Itu wajar. Sebaliknya kau berpura-pura menjadi putri dari Jenderal Perang itu dan melukai putraku. Hari ini aku akan menghancurkanmu untuk membalaskan dendam. Ayo. Aku lihat siapa yang berani. Longsan, apakah kau benar-benar akan melawan keluarga bangsawan nomor 1 di Jingdu? Hanya demi orang palsu ini? Longsan, berjanji setia mendampingi Nona Besar. Longsan, saya bersumpah untuk selalu mendukung Nona Muda. Buki, situasi ini sangat mencurigakan. Segera telepon Dewa Perang. Baik. Apa? Saya mengerti. Kami akan segera tiba. Ada apa? 3 tahun lalu, berita kecelakaan mobil Siner jelas sudah kami tutupi. Ya. Bagaimana Sun Tua bisa tahu? Dan dia yakin Siner meninggal dalam kecelakaan itu. Kenapa bisa begini? Segera kirim orang untuk menyelidiki. Kepala keluarga Sun ini bermasalah. Gawat. Semuanya harap berhati-hati. Mengapa kalian semua hanya berdiri mematung di sana? Sebelum Dewa Perang tiba, singkirkan orang ini. Apabila Dewa Perang benar-benar datang, kalian semua akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Jika kepala keluarga Sun sendiri sudah datang, wanita murahan itu pasti palsu. Ayo serang, ini kesempatan untuk menarik perhatian Dewa Perang.
Tunggu sebentar. Sebelum kalian mulai bertindak, coba kalian lihat dulu ini apa. Ini adalah itu lencana Dewa Perang. Melihat lencana Dewa Perang sama seperti melihat Dewa Perang. Kami menyambut Dewa Perang dengan hormat. Lencana Dewa Perang hanya ada satu di dunia. Dewa Perang tidak mungkin memberikannya kepada orang luar. Identitas saya sebagai putri Dewa Perang tidak diragukan lagi sama sekali. Jika hari ini kalian berani menyentuh saya, berarti kalian secara terbuka menentang Dewa Perang. Itu benar-benar lencana Dewa Perang. Sepertinya wanita jalang kecil ini benar-benar belum mati. Ayah, apakah berita ayah benar-benar akurat? Mengapa dia mengeluarkan lencana Dewa Perang? Karena kita sudah menyinggung semua orang sampai mati, maka dia pasti palsu. Penipu yang sangat nekat ini memalsukan lencana Dewa Perang itu. Semuanya ikut saya, bunuh dia di tempat. Jika Dewa Perang benar-benar datang, saya sendiri yang akan meminta penghargaan untuk kalian semua. Yang tidak patuh akan dianggap sebagai komplotan dan dipenggal bersama. Kami bersedia mengikuti kepala keluarga Sun. Bunuh mereka. Kami semua bersedia ikuti kepala keluarga Sun. Bunuh. Semua hadirin, sekarang kalian begitu terburu-buru. Tidakkah kalian takut setelah Dewa Perang tiba? Kalian akan menyesalinya? Semuanya, jangan sampai kalian dimanfaatkan oleh orang lain dan menyentuh orang yang seharusnya tidak tersentuh. Tunggu sebentar sampai Dewa Perang datang. Kalian semua harus mati bersamanya. Kepala keluarga Sun, mengapa Anda begitu tergesa-gesa untuk menyerang saya? Apakah Anda menyembunyikan sesuatu? 3 tahun yang lalu, Putri Dewa Perang mengalami kecelakaan mobil. Di Long Chuan mengalami kecelakaan mobil. Itu rencana Anda, benarkah? Omong kosong. Ayah saya adalah saudara baik Dewa Perang. Bagaimana mungkin dia mencelakai putri saudara baiknya? Benar, semuanya saya yang rencanakan. Anda mengakuinya begitu saja? Tidakkah Anda takut jika ayah saya, Dewa Perang, mengetahuinya, dia akan membuat keluarga Sun kalian hilang dari negara Rong selamanya? Karena Shen Wanli dan Zhao Yaning tidak akan pernah bisa datang. Apa yang Anda lakukan? Karena Shen Wanli dan Zhao Yaning tidak akan pernah bisa datang. Apa yang kau lakukan? Apa? Dewa Perang dan Nyonya disergap dalam perjalanan mereka. Mereka semua tewas dalam bencana. Apa? Kau yang melakukannya. Mengapa? Bukankah kau dan ayahku teman baik? Mengapa kau harus menyakitinya? Siapa yang berteman dengan si bodoh itu? Jelas, jika dia setuju untuk bersekutu denganku menaklukkan dunia luar, kita berdua bisa menjadi penguasa di masa depan. Tapi dia tidak setuju, dia bersikeras menjadi pelayan negara Rong. Apa yang bisa kulakukan? Tentu saja menyingkirkannya. Kau membunuh ayah dan ibuku, aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Ya, seandainya saja Shen Wanli bisa segembira ini, saat dia mendengar kabar kematianmu dulu, saat itu aku membuat kecelakaan mobil, hanya untuk menggunakan kematianmu demi melukai mentalnya, membuatnya lengah dan kalah di medan perang dari dunia luar. Bajingan. Tapi aku tidak menyangka, selama bertahun-tahun ini, dia benar-benar mengubah kesedihannya menjadi kekuatan dan terus-menerus menghancurkan semua musuh dunia luar. Untungnya kau masih hidup, membuatnya lengah karena terlalu gembira dan memberiku kesempatan untuk menghabisinya. Dewa Perang sudah mati, dan aku adalah orang nomor 1 di negara Rong. Hahaha.
Tapi akulah orang nomor 1 di negara Rong. Hahaha. Lepaskan Siner. Siner, apa kamu baik-baik saja? Baiklah. Bodoh, Panglima Perang sudah mati. Masih saja tidak tahu bagaimana caranya menjauh dari wanita hina itu. Melukai orang yang paling hebat di negara Rong. Apa kalian semua ingin mati tanpa tempat peristirahatan? Aku dan Siner akan terus bersama dalam hidup dan mati. Siapapun kalian, aku tidak akan mengizinkan kalian menyakiti Siner. Benar, keluarga Cheng kami ini memiliki cinta dan kesetiaan, tidak seperti keluarga Sun, yang bermuka dua. Tadi kalian masih saja berjanji ingin menikah dengan keluarga Panglima Perang, sekarang kalian berbalik ingin merenggut nyawa seluruh keluarga Panglima Perang itu. Orang rendahan memang tetap orang rendahan. Sepanjang hari hanya mengaitkan soal persahabatan di bibir mereka. Berapa nilai persahabatan itu? Orang yang benar-benar mencapai hal-hal besar harus memutuskan semua kasih sayang dan kesetiaan itu. Orang bodoh sepertimu yang tidak tahu cara beradaptasi, hidup pun hanya membuang-buang udara. Lebih baik turun dan menemani keluarga Panglima Perang itu mati. Sialan, dasar jalang. Kukira kau putri dari Dewa Perang. Dewa Perang sudah mati, orang terkaya juga mati. Sekarang kau bukan siapa-siapa. Cukup dengan satu jentikan jari, aku bisa mencabut nyawamu. Berisik. Ayah, jalang ini, dia memukulku di depanmu, benar-benar tidak menghormatimu. Beri dia pelajaran yang setimpal untukku. Kau ini tidak berguna, prajurit. Hari ini tidak akan ada satupun yang hadir di sini. Kubiarkan hidup. Kepala Mohon belas keluarga kasihan Sun. Anda. Saya bersedia mengikut kepala keluarga Sun. Saya juga bersedia ikut kepala keluarga Sun dan akan mempertaruhkan nyawa di daerah asing. Kepala keluarga Sun, mohon belas kasihan Anda. Saya bersedia mengikut kepala keluarga Sun. Saya juga bersedia mengikut kepala keluarga Sun dan akan mempertaruhkan nyawa di daerah asing. Dasar sekelompok pengecut. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan mereka. Kau memang punya keberanian. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa bertahan. Kau mau melakukan apa? Berlutut. Jika tidak, aku akan membunuh mereka sekarang juga. Apa maumu? Berlututlah. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka sekarang juga. Siner, jangan. Diam. Hentikan. Kau mau berlutut atau tidak? Aku akan berlutut. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Sungguh sandiwara yang penuh pengorbanan. Tapi Shen Tianxin, apa kau pikir dengan begitu kau bisa menyelamatkan nyawa mereka? Apalagi maumu? Aku suka melihat Dewi yang diagungkan jatuh dari singgasana, tercebur dalam lumpur, dan diinjak-injak orang. Begini, kau buka bajumu, di depan semua orang, telanjangi dirimu, maka aku akan melepaskan nyawa mereka. Bagaimana? Sungguh keterlaluan. Kau mau buka atau tidak? Tidak, jangan. Buki. Lepaskan dia, aku akan membukanya.
Berhenti. Aku. Kamu. Bukankah kamu sudah mati? Kalian hanya prajurit rendahanmu yang ingin mengambil nyawaku? Mimpi? Lalu bagaimana dengan kabar yang aku terima? Itu hanya berita palsu yang disebarkan untuk menahanmu, dan kamu benar-benar mempercayainya? Sungguh tidak tahu diri. Keluarga Sun berkhianat pada negara dan memihak musuh. Kejahatannya sangat tak terampuni. Segera bawa dia keluar, serahkan saja ke pengadilan. Tidak. Aku tidak mau ke pengadilan. Aku tidak mau ke pengadilan. Sen tua, lihatlah hubungan saudara kita yang sudah lama terjalin. Sebagai saudara. Saat kamu menyakiti putriku, kenapa kamu tidak memikirkan bahwa kita ini saudara? Seret dia keluar sekarang. Baiklah, sampah pembuat onar itu sudah dibersihkan. Pesta penyambutan ini, lanjutkan. Kami menyambut kembalinya Putri Dewa Perang.